Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan sahabat RG di channel sahabat RG, di mana di channel ini kita akan belajar berbagai materi PPKN untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk hari ini, dari video kali ini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelum kita mulai pembahasan tentang materi ini, yuk jangan lupa untuk di subscribe channel sahabat RG. Materi kali ini kita akan membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang hafal dari kawan-kawan sahabat RG ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, saya tunggu sampai 3. Silahkan komen di kolom komentar yang masih hafal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1, 2, 3. Ya, semoga saja kalian masih hafal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Langsung saja. Apa saja materi yang akan kita bahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, alinea pertama. Bagaimana bunyi alinea pertama? Pasti kalian masih ingat ya. Nah, alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu apa makna dari alinea ini? Nah, alinea ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal, atau semua bangsa berhak untuk merdeka. Kemudian di alinea pertama ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Apa maksudnya? Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Kalian pasti ingat sejarah penjajahan di Indonesia, bagaimana bangsa Indonesia dimasukkan ke dalam kasta ketiga. Kemudian mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian alinea pertama ini juga bermakna sebagai landasan atau aturan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, bahwa bangsa Indonesia terbuka untuk melaksanakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Inilah makna dari alinea pertama. Kemudian kita lanjut ke alinea kedua. Bagaimana bunyi alinea kedua? Masih ingat kan? Ya, bunyi alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa makna dari alinea kedua? Nah, alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. Kemerdekaan yang diraih merupakan hasil perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Ingat ya, kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia, bukan merupakan hasil pemberian dari negara lain. Kemudian makna alinea kedua yang kedua, yaitu kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Ingat 55 cita-cita nasional itu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini kita akan bahas cita-cita bangsa Indonesia sesuai alinea kedua. Negara yang merdeka, maksudnya itu negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Negara yang merdeka, kemudian lanjut ke negara yang bersatu. Makna menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bentuk negara kita harus kesatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kita harus bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil bermakna negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kemudian makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material atau terbilang hanya sebatas harta saja, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batinnya. Inilah makna dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke alinea ketiga. Alinea ketiga, bagaimana bunyi alinea ketiga? Itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa makna dari alinea ketiga ini? Itu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian maknanya yang lain memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, dan kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Inilah motivasi real dan material, di mana keinginan luhur dan kemerdekaan merupakan tekad seluruh bangsa Indonesia. Lanjut ke alinea keempat, di mana bunyi alinea keempat yang paling panjang, yang saya yakin kemungkinan besar dari kalian masih belum hafal dengan alinea keempat. Nah, bagaimana bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ini dia. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari alinea keempat ini? Yuk kita bahas. Nah, di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ternyata memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Ada 4 prinsip negara yang tertuang di dalam alinea keempat. Yang pertama, yaitu memuat prinsip tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara Indonesia. Lalu di mana urayanya? Yaitu tujuan negara mencangkup melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada 4 tujuan negara. Kemudian prinsip negara yang kedua yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Untuk apa diadakannya Undang-Undang Dasar ini? Yaitu dimaksudkan bahwa Undang-Undang Dasar termaktub dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Maka batang tubuh atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan hukum. Itulah yang perlu kawan-kawan pahami. Kemudian prinsip negara yang ketiga yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu bentuk negara Indonesia, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Apa maksudnya? Negara republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Sekali lagi, republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Kemudian itu sejalan dengan kedaulatan rakyat, di mana bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan tidak mungkin seluruh rakyat mengurus negara, maka rakyat memberikan sebagian haknya untuk memilih orang-orang dari kalangan rakyat sebagai pemimpin untuk mengurus rumah tangga negara Indonesia. Itulah maksud dari negara republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yang terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar yaitu adanya dasar negara yang kita sebut sebagai Pancasila. Tentu kawan-kawan pasti paham apa itu Pancasila, sebab sudah kita bahas di materi video sebelumnya. Inilah makna-makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara? Masih ingat kan? Ada 4 tujuan negara yang sudah kita bahas barusan. Lalu dari keempat tujuan negara tersebut, upaya apa yang sudah kita lakukan untuk mewujudkannya? Nah, untuk kalian sahabat RG, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian tuliskan upaya apa yang sudah dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara. Kalian cukup 1 tujuan negara yang perlu kalian tuliskan upayanya. Ingat, tujuan negara ada 4. Yang perlu kalian tulis di kolom komentar, cukup kalian pilih 1 tujuan negara
dari keempat tujuan negara tersebut, lalu kalian tuliskan apa upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut. Itu saja di materi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga setelah kalian melihat video ini, ilmu kalian bertambah dan semakin bermanfaat untuk kalian dan keluarga kalian. Cukup sekian, bila mana terdapat kesalahan dalam video ini, mohonkan dibuka pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.